Sebelumnya kami informasikan segmen 3 ini berkaitan tema dan topik tentang isu peningkatan pelayanan publik. Untuk kesempatan pertama kami mengundang Bapak Aditya Rizky Pradana dan Bapak Insinyur Ahmad Demiri untuk mengambil daftar pertanyaan. Sekali lagi, tema pada segmen 3 ini peningkatan pelayanan publik. Baik, pasangan calon nomor urut 2 mengambil amplop B dari tim panelis yang sudah membuat daftar pertanyaan. Baiklah, siap Bapak Aditya dan Bapak Ahmad Demiri, saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya, salah satu masalah penting masyarakat saat ini adalah pada akses kesehatan. Selain menyangkut sumber daya para medis, persoalan fasilitas juga menjadi penting untuk dilihat. Pertanyaannya, bagaimana rencana Anda kelak dalam meningkatkan layanan di bidang kesehatan? Jelas pertanyaannya? Baik, silakan. Waktu kami berikan selama 2 menit, ya, dihitung dari saudara berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi ada beberapa hal. Pertama terkait dengan sarana prasarana. Kita Bangka Selatan punya rumah sakit umum daerah. Itu ada 2. Yang pertama yang ada di Gadung, kemudian Keropanting, kemudian ada rumah sakit swasta OPTB. Dan kedua hal ini kemudian juga kita punya puskesmas dan puskesmas pembantu. Dari segi sarana prasarana artinya perlu kita tingkatkan, karena kayak rumah sakit ini dari tipe, ada pengurangan tipe dari D ke tipe C. Nah, akan kita tingkatkan nanti apa permasalahan dan kendala yang ada. Itu hal-hal yang perlu kita lakukan. Kemudian dalam pelayanan juga kita akan melakukan pembinaan terhadap SDM kita, karena akan melayani secara prima, secara baik, dan setiap saat mereka siap harus melayani seperti itu. Terkait dengan pelayanan ini terkait juga dengan kematian ibu dan anak, EPM kita turun karena kurangnya, masih rendahnya, masih tingginya angka kematian ibu dan anak. Nah, ini perlu kita pembinaan ataupun nanti pelayanan yang baik terhadap ibu hamil, kemudian terhadap aktivitas posyandu yang selama ini masih kurang. Jadi kita aktifkan posyandu di semua desa dan akan kita berikan insentif kepada petugas-petugas posyandu yang selama ini masih kurang. Masih ada? Silakan. Baik, kita juga akan memberikan pos, membuat suatu pos di rumah sakit kita, di mana di pos tersebut adalah pelayanan 24 jam untuk askes BPJS dan askes dinas sosial, sehingga dalam 24 jam siapapun masyarakat yang tidak mampu bisa membuat langsung BPJS tanpa mengalami permasalahan. Terima kasih. Oke, cukup ya. Baiklah, sebelumnya kita kasih aplaus yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 2. Sudah dijelaskan bagaimana kemudian strategi yang akan diselenggarakan ketika terpilih di bidang kesehatan. Selanjutnya kami mengundang pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil daftar pertanyaan. Kepada Ibu Rina Tarol dan Bapak Doni Indra kami silahkan. Pasangan calon nomor urut 3 mengambil amplop E. Siap Ibu Bapak? Pertanyaannya adalah, di era sekarang ini pemerintah daerah dituntut untuk inovatif dalam melayani publik. Terobosan apa yang akan Anda lakukan dalam mendorong kreativitas dan inovasi pelayanan publik di setiap organisasi perangkat daerah? Jelas pertanyaannya? Perlu diulangi atau jelas? Jelas. Oke, baiklah, kami berikan waktu maksimal 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Waktu dihitung dari saudara bicara, silakan. Pabrik yang ada di Bangka akan insya Allah dikasih Tuhan amanah untuk memimpin Bangka Selatan. Kita tempatkan para sumber daya manusia kita, para masyarakat yang benar-benar butuh, yang benar-benar paham
ASN yang benar-benar paham, yang benar profesionalitas, yang benar-benar memahami apa fungsi dan tugasnya. Tempatkan mereka sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga mereka bisa memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pertama. Kedua, bagaimana kita mempersingkat, mempermudah semua urusan yang bersangkutan dengan kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat maupun ekonomi masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, segala urusan Bangka Selatan agak sedikit tertinggal, jauh tertinggal. Dalam urusan pelayanan kesehatan juga sangat tertinggal. Tugas kami bersama Pak Doni menempatkan para ASN secara profesional sesuai dengan kemampuannya agar mereka benar-benar merasakan bisa melayani masyarakat dengan sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya. Makasih. Masih ada waktu 37 detik, silahkan. Baik, terima kasih. Kami dari pasangan Ridho juga akan menambah fasilitas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka anak yang pada saat ini memang belum terlihat. Jangan lupa coblos nomor 3 menuju Bangka Selatan yang adil, bersih, maju dan transparan. Masih ada? Terima kasih. Oke, sudah cukup. Baik, terima kasih. Kita kasih plus yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 3 Ibu Rina Tarol dan Bapak Doni Indra AMD. Tadi sudah dijelaskan apa yang langkah konkret yang akan mereka lakukan. Salah satunya adalah menambah ruang fasilitas hijau dan terbuka bagi anak juga. Baiklah, selanjutnya kami mengundang pasangan calon nomor urut 4 untuk mengambil daftar pertanyaan. Bapak Riza Hardavid ST dan Ibu Dewi Vita Dewi SE, kami silahkan. Pasangan calon nomor urut 4 mengambil amplop A. Sudah siap Bapak Ibu? Pertanyaannya adalah akses terhadap pelayanan pendidikan adalah salah satu masalah krusial di daerah. Ceritakan rencana Anda dalam mendorong pemerataan akses pendidikan dan penguatan layanan pendidikan yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Jelas pertanyaannya? Baiklah, sama seperti calon sebelumnya, kami berikan waktu maksimal 2 menit untuk menjawab pertanyaannya. Waktu dihitung dari saudara berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Paslon berdoa nomor urut 4 sangat berkomitmen dengan dunia pendidikan. Bagaimana meningkatkan itu? Ya tentu saja kualitas sumber daya manusianya, kemudian fasilitasnya. Untuk masyarakat Bangka Selatan saat ini rata-rata tamat sekolah itu di umur di kelas 6. Nah, jikalau kami diberi amanah oleh rakyat dan Allah, kami akan mewajibkan sampai 9 tahun dengan berbagai macam cara seperti membantu fasilitas-fasilitas mereka, beasiswa bagi yang berprestasi, atlet-atlet yang berprestasi kita kasih beasiswa sekolahnya, kemudian kita akan berikan tas dan seragam sekolah gratis selama 1 periode kami. Agar apa? Agar masyarakat yang putus sekolah itu kendalanya ekonomi. Jadi dengan bantuan-bantuan langsung dari pemerintah daerah, kami pasangan berdoa meyakini mampu menuntaskan masalah pendidikan yang ada di Bangka Selatan. Mungkin Bu Abub. Masih ada 30 detik. Ya baik, terima kasih. Pendidikan sangat penting dan ini menjadi fokus kami, bahwa sektor pendidikan harus kami bantu, harus kita support dari pemerintahnya, dan salah satunya adalah sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata di pedesaan. Dan insya Allah kami dari Paslon berdoa ingin memberikan salah satu contoh yang disampaikan Paslon urut nomor 4, memberikan tas dan seragam. Maaf habis ya, oke. Tadi Bapak Ibu hadirin sudah kita dengarkan bagaimana respon terhadap dunia pendidikan, ada beasiswa dan lain sebagainya. Baiklah, kita kasih plus yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 4. Selanjutnya kami mengundang pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil daftar pertanyaannya. Silahkan.
Baik, pasangan calon nomor urut 1 Bapak Kodi Midari dan Haji Rusliadi mengambil amplop C. Siap Bapak? Saya bacakan pertanyaannya. Urusan perizinan sangat terkait dengan minat investasi. Terobosan memangkas birokrasi dan kenyamanan mengurus dokumen. Apa strategi Anda jika terpilih nanti untuk mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di bidang perizinan? Jelas pertanyaannya? Jelas. Baiklah, kami berikan waktu maksimal 2 menit. Waktu dihitung dari saat saudara bicara. Silakan. Dalam hal perizinan, kami dari pasangan paslon nomor 1 insya Allah akan berupaya semaksimal mungkin dalam perizinan ini, karena banyak keluhan-keluhan dari masyarakat yang menyampaikan kepada kami, baik itu secara langsung ataupun lewat orang-orang lain, bahwa pelayanan perizinan di Bangka Selatan ini sangat agak sulit. Ini kami langsung berbicara dengan investor-investor yang berkaitan langsung dengan kami. Nah, sehingga hal ini secara tidak langsung akan mengurangi minat keberadaan atau hadirnya para investor di wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Oleh karena itu, kami akan memperbaiki semaksimal mungkin masalah pelayanan perizinan ini, termasuk akan memberi mungkin suatu solusi terhadap KP2T atau instansi terkait untuk melakukan pelayanan perizinan ini dengan sebaik-baiknya. Oke, masih ada waktu 45 detik. Ya, kami akan memberikan ruang yang seluas-luasnya dengan secara transparansi. Tentunya dengan transparansi semua harus terbuka, Bu. Harus terbuka tentunya. Dalam penempatan kepala dinas kita memang memiliki prinsip the right man and the right place. Itu yang penting. Karena apabila seorang jadi kepala dinas tidak pada berkompetensinya, dia akan berbelit-belit, Bu. Kami akan memastikan akan kami permudah seluruh perizinan yang ada di Bangka Selatan, sehingga investor tergiur untuk datang ke Bangka Selatan. Terima kasih. Oke, terima kasih, cukup waktunya ya, selama 2 menit. Kata kuncinya tadi adalah the right mind in the right place ya. Kita kasih applause yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1 Bapak Kodi Midari dan Haji Rusliadi. Oke, sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita kasih applause yang meriah untuk 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan tahun 2020. Demikian segmen 3 kita pada pagi hari ini.